Ibu, kalian boleh memanggil Ibu Hani. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian, selamat belajar, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cisarua. Dalam kegiatan MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi, yaitu materinya tentang pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk membangun atau untuk mengembangkan kreativitas berpikir, kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru, dan kemampuan menguasai materi pelajaran peserta didik dengan baik. Yang tujuannya adalah untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya COVID-19 ini, kita belum bisa diperbolehkan untuk belajar tatap muka, dikarenakan untuk menghindari dan mengurangi penyebaran virus corona. Sehingga kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk tidak berkerumun atau harus menjaga jarak atau social distancing. Dengan itu proses pembelajaran untuk sementara dilaksanakan secara daring. Apa itu pembelajaran daring? Daring merupakan singkatan dari dalam jejaring atau dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online yang menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan pemberian tes juga dilaksanakan secara online. Apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bergabung di online itu? Untuk mengikuti pembelajaran daring, kalian harus memiliki HP Android, kuota yang cukup, dan memiliki aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran daring. Di antaranya ada Google Classroom, bisa pakai WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Apa manfaatnya belajar dengan pergerakan daring ini? Dalam COVID-19 ini, dalam kondisi 19 ini, pembelajaran daringlah sebagai alternatif pembelajaran. Siswa lebih kreatif dan aktif dalam mencari sumber belajar, lebih melek teknologi, lebih banyak berkomunikasi dengan guru dan orang tua. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran daring. Nah, nanti kalian tatkala ingin masuk di kelas Google Classroom, nanti Ibu akan share, akan bagikan tutorial bagaimana cara masuk ke Google Classroom di kelasnya masing-masing mungkin ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Indonesia, kembali lagi di channel Kampuspedia. Kali ini kita akan memberikan tips nih bagaimana cara belajar efektif untuk menyambut pembelajaran daring tahun ajaran 2020-2021. Sesuai kebijakan Kemendikbud yang diputuskan pada 15 Juni 2020 lalu mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021, dikatakan bahwa tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran baru ini tetap dimulai pada bulan Juli mendatang. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi, tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada Agustus mendatang. Dan untuk tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan
dimulai pada September mendatang. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut dapat diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester. Itulah sekilas mengenai bagaimana panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Sebab daerah dengan zona hijau hanya berkisar 6% dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, penting bagi kita warga negara Indonesia, khususnya pelajar, dalam mempersiapkan diri agar proses pembelajaran daring yang kita lakukan di rumah dapat berjalan efektif. Nah, lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, mempersiapkan tempat belajar yang nyaman. Hal pertama yang harus dipersiapkan tentunya adalah tempat belajar. Tempat belajar yang nyaman tentunya akan membuat konsentrasimu semakin meningkat. Usahakan untuk tidak belajar di tempat tidur, sebab fungsi tempat tidur adalah untuk beristirahat dan bukan untuk belajar. Yang ada, kalian malah ketiduran nantinya. Nah, jadi usahakan untuk belajar di meja. Tata meja dengan rapi, kemudian persiapkan perlengkapan belajarmu dan hal-hal lain yang dapat membuatmu nyaman ketika belajar. Seperti misalnya dengan menyetel musik-musik yang santai, lilin yang wangi, dan tentunya jangan lupa untuk memastikan penerangan yang cukup. Tips kedua yaitu selalu membuat reminder. Membuat reminder sangatlah penting, sebab ini akan membantumu untuk dapat mengatur waktu lebih baik. Selain itu, dengan membuat reminder juga akan membuatmu tak lupa mengenai tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu juga bisa mengukur rentang waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan begini, tentunya waktu belajar dan bermainmu akan seimbang. Yang ketiga adalah memastikan koneksi internet berjalan lancar. Komponen utama dalam pembelajaran daring tentunya adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan membuat proses belajarmu menjadi lancar. Untuk itu, pastikan ya koneksi internet kalian berjalan dengan baik ketika sedang melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, mempersiapkan camilan agar tak bosan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga kita terkuras. Meskipun secara fisik kita tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena kita berpikir. Untuk itu, tak ada salahnya mempersiapkan camilan. Selain menambah tenaga, camilan ini juga bisa membantu kalian agar tak bosan ketika belajar. Camilan yang baik tentunya adalah camilan yang sehat. Nah, buah-buahan salah satunya. Ini bisa menjadi opsi camilan sehat untuk kalian. Yang kelima yaitu menjauhkan diri dari distraksi atau gangguan. Rumah sejatinya adalah tempat untuk menenangkan diri dan beristirahat. Namun, mindset ini terkadang bisa mengganggumu untuk fokus ketika belajar. Mindset seperti ini harus dirubah. Selain karena hal ini, banyak hal lainnya juga yang bisa mendistraksimu saat belajar. Contohnya seperti TV, smartphone, dan lainnya. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan ataupun menggunakan benda-benda yang bisa mendistraksimu ketika belajar. Nah, itu dia 5 tips belajar efektif menyambut pembelajaran daring tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Nah, biar kalian gak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.